Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan di Kabinet Merah Putih dengan mereshuffle 5 kementerian serta menambahkan 1 kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Langkah ini diambil untuk menyegarkan pemerintahan dan memastikan setiap kementerian dipimpin oleh sosok yang tepat. Beberapa kementerian strategis yang mengalami perubahan susunan pejabat meliputi Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pelantikan para menteri baru dan kepala kementerian tersebut berlangsung pada Senin 8 September 2025 sebagai tanda dimulainya masa tugas mereka. Nah, siapa saja menteri dan wakil menteri yang kini menempati posisi-posisi penting ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertama, Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Purbaya lahir di Bogor 7 Juli 1964 dan meraih gelar sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung ITB. Ia melanjutkan pendidikan di Purdue University, Amerika Serikat dan memperoleh gelar MSc serta PhD di bidang ilmu ekonomi. Karir profesionalnya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 sampai 1994. Purbaya memulai kiprah politik dan pemerintahan sebagai staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Perekonomian pada 2010 hingga 2014, sekaligus menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Ia kemudian mengemban jabatan sebagai Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Polhukam pada 2015 hingga 2016. Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking dan staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Maritim pada 2016 hingga 2020. Kemudian ia menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi pada 2018 hingga 2020. Lalu pada 3 September 2020, Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di Holding BUMN Pertambangan PT Inalum. Selanjutnya, Muhtarudin yang dilantik menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dirinya menggantikan Abdul Qadir Karding yang sebelumnya menjabat posisi tersebut. Muhtarudin adalah politikus Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 12 DPR RI periode 2024 hingga 2029 dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Pria kelahiran Pangkalan Bun 6 September 1964 ini telah menjadi wakil rakyat 3 kali, yaitu periode 2004 hingga 2009, 2019 hingga 2024, dan 2024 hingga 2029. Karir politik Muhtarudin dibangun bersama Partai Golkar. Ia pernah menjabat Wakil Ketua DPD 2 Golkar Kobar pada 2003 hingga 2008. Selanjutnya, ia dipercaya mengisi berbagai posisi di DPP Partai Golkar, termasuk Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bapilu, Wakil Ketua Korbit Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, serta Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial. Dari sisi pendidikan, Muhtarudin meraih gelar sarjana ilmu administrasi negara dari Universitas Lambung Mangkurat pada 1988. Selama karirnya, Muhtarudin juga terlibat di dunia usaha swasta. Sebelumnya, dia pernah menjadi PNS di Departemen Tenaga Kerja sebagai Kabid Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten atau Kota Waringin Barat pada 1990 hingga 2002, serta pernah menjadi staf pengajar di STIE Nusantara. Yang ketiga, Ferry Juliantono. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi dan kini diangkat menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Ferry merupakan politikus kelahiran Jakarta 27 Juli 1967 dan dikenal sebagai salah satu tokoh Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Umum DPP partai tersebut. Sebelum menempati posisi di Gerindra, karir politik Ferry dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2010. Di bidang akademis, Ferry menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran dan lulus pada 1993. Ia melanjutkan studi pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan kekhususan Ekonomi Politik Internasional pada 2006.
Tak hanya aktif di bidang politik, Ferry juga terlibat dalam dunia koperasi. Ia tercatat sebagai salah satu dari 100 tokoh koperasi yang diabadikan dalam buku Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia karya Irsyad Muchtar. Dedikasinya di dunia koperasi membuatnya mendapatkan peran strategis lainnya seperti Sekretaris Dewan Pembina Indukut dan Ketua Dekopinwil DKI Jakarta. Nama Ferry Juliantono juga terkait dengan upaya memperkuat ekonomi rakyat, termasuk memperjuangkan nasib petani, nelayan, buruh, dan masyarakat agraria. Aktivismenya terlihat dari berbagai aksi demonstrasi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Yang keempat yaitu Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan yang dilantik menjadi Menteri Haji dan Umroh. Ia dikenal sebagai ulama asal Jombang dan pengasuh pondok pesantren. Gus Irfan merupakan putra Kiai Haji Yusuf Hasim dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan latar keluarga besar NU, Gus Irfan memiliki posisi penting di kalangan pesantren. Lahir di Jombang, saat ini Gus Irfan berusia 62 tahun. Ia menyelesaikan pendidikan menengah di SMP Jombang yang kini SMAN 2 Jombang pada 1981. Gelar sarjananya diraih dari Universitas Brawijaya Malang pada 1985 dan melanjutkan pendidikan magister di kampus yang sama. Karirnya di dunia pesantren dimulai sejak 1989 ketika dipercaya menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pada 1996 hingga 2016, Gus Irfan menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebu Ireng. Sejak 2006, ia memimpin pesantren Al-Faros. Selain aktif di bidang pendidikan agama, Gus Irfan juga terlibat di bidang ekonomi. Ia saat ini menjabat Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi warga NU. Keterlibatannya di LPNU membuka pintu menuju dunia politik. Pada 2018, ia menjadi juru bicara tim pengembangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Gus Irfan kemudian bergabung dengan Partai Gerindra. Pada pemilu legislatif 2024, ia maju dari daerah pemilihan Jawa Timur 8. Dukungan masyarakat membuatnya memperoleh 77.433 suara dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Yang terakhir, Dhanil Anzar Simanjuntak yang dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Dhanil lahir di Desa Salahaji, Langkat, Sumatera Utara pada 10 April 1982. Meskipun saat ini dikenal sebagai politikus Partai Gerindra, perjalanan hidupnya dimulai dari dunia akademik dan organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah. Masa kecilnya dihabiskan di Kuala Simpang, Aceh sebelum melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang ilmu akuntansi publik di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Kecintaannya pada kebijakan publik membuatnya melanjutkan studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan fokus pada desentralisasi keuangan pusat dan daerah. Sembari menyelesaikan program S2, Dhanil mengabdi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Karir akademisnya terus berkembang hingga diangkat sebagai dosen PNS di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Panggilan untuk terjun ke ranah publik pun semakin kuat. Pada 2014, Dhanil terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Kemenangannya dalam Muktamar 16 di Padang, Sumatera Barat menjadi titik awal keterlibatannya yang lebih luas di organisasi Islam dan politik. Di saat yang sama, ia dipercaya sebagai Presiden Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network, menjadikannya juru bicara penting untuk isu perdamaian lintas agama. Pada 2018, momentum besar dalam karir politiknya datang ketika ia dipercaya sebagai koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019. Keputusan ini membuatnya harus meninggalkan dunia akademik yang sudah digelutinya bertahun-tahun. Tak lama kemudian, ia bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi juru bicara resmi Prabowo. Ketika Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan, Dhanil dipercaya untuk menempati posisi staf khusus Kementerian Pertahanan. Itulah 5 menteri dan wakil menteri baru yang dilantik Prabowo. Ikuti terus informasi terkini dan berita terupdate hanya di YouTube Kompas.com.